selamat pagi. Dan sekarang sudah jam 9:30 pagi, kita akan memulai ibadah online kita sebentar lagi. Dan begini, kalau misalnya kita mau mulai ibadah kita, pasti kita harus setting-setting, lighting, setting kabel, setting alat musik, setting mic semuanya. Kita mau mempersiapkan yang terbaik untuk melayani Tuhan kita. Haleluya. Yes, saya juga senang sekali menyapa untuk semua jemaat Kristus yang hadir bersama-sama pada pagi hari ini dan sudah bergabung dengan kita. Bukan hanya dari GBI Gregor Robinson, saya lihat di sana ada juga dari keluarga Bun. Halo. Dan juga ada dari Gregorio di Kali Asin. Halo Shalom. Dari Kalimantan, iya, banyak beda banget. pulau. Dan juga saya mau nyapa untuk semuanya yang sudah bergabung di sekitar Jakarta juga. Halo, selamat pagi dan selamat beribadah. Haleluya. Dan jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, tahu nggak kalau sebenarnya kita sudah 15 minggu. 15 minggu. Itu kalau hamil sudah berapa sebesar apa perutnya ya? Ya 15 minggu itu mau 3 bulanan lebih berarti ya. Jadi 15 minggu itu waktu itu belum yang gede sih, masih biasa aja. masih biasa. Rata-rata ya. Jadi kadang kalau gak kelihatan 15 juga. minggu itu mungkin nanti saya kalau ke gereja saya sudah lupa muka jemaat bagaimana. Pasti enggak ya, enggak boleh ya. Kita tetap harus ingat muka-muka jemaat semuanya ya. Haleluya. Kalau saya sih yang pasti masakan dari Iatho itu tetap menempel di dalam jasmani saya. Luar biasa, terima kasih Iatho udah buat masakannya enak-enak. Kami akan sebentar menyantapnya, tapi gak tahu kapan ya. Yang pasti sebentar lagi kita akan menyantapnya. Haleluya. Berikutnya lagi, saya juga dengar kabar banyak banget sekarang yang tadinya malu-malu menyimpan skill, padahal semuanya jago bikin kue, jago masak, jago meracik makanan. Tapi diem-diem aja loh sama memang ini. Memang ibu-ibu kan biasanya paling terkenal tuh jago-jago iya, masak. Iya, tapi mereka sama itu diem-diem aja. Dan sekarang ketika PSBB semua keluar keahliannya ya. Semuanya bukan hanya cuma buat kasih makan keluarganya, tapi juga jualan. Dan jualan itu laku-laku semuanya. Gimana yang jualan? Sudah semakin meningkat? Iya, saya percaya dalam Yesus pasti Tuhan buka jalan meskipun yang tadinya mungkin buka toko, gak bisa buka toko. Tapi Tuhan pasti buka jalan yang baru ya. Satu pintu tertutup, Tuhan buka pintu-pintu yang lainnya. Haleluya, itu Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Dan kita juga mau mengabarkan perkembangan dari renovasi gereja kita. Dan kemarin itu sudah disebarkan videonya, perkembangannya. Kalau atap sudah diganti dan puji Tuhan sekali di minggu ini kita akan finishing atap dan kemudian akan memasang aliran pipa-pipa. Sudah sampai sejauh itu ya? Iya, kita udah kangen banget datang ke, udah lama gak ke gereja dan perkembangannya luar biasa sekali. Dan sebentar lagi juga akan. Thank you juga buat Pak Jata yang setiap hari jagain tukang-tukang di sana. Thank you ya Pak Jata. Pak Jata jadi mandor yang hebat ya. Dan juga mau instalasi kabel, jadi semua kabel-kabel yang lama akan diganti. Haleluya, dan itu perkembangan gereja kita. Kita berdoa biar semuanya ini cepat berlalu dan kita bisa kembali berkumpul beribadah bersama-sama di gereja. Saya percaya semua jemaat sudah kangen untuk beribadah di gereja. Haleluya. Kayaknya udah pada mau siap sih. Oh iya, udah siap bro? Wah oke, ini yang kita tunggu-tunggu. Oke, jadi selamat beribadah semua jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya semuanya dapat menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Sebelumnya jangan lupa dong, kita harus like juga ya. YouTube ini ada channel baru gereja kita ya. Jangan sampai sepi, gimana caranya? Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Subscribe cara gimana? Ditekan tombol yang merah, ada kotak merah tulisannya subscribe atau berlangganan, ditekan. Iya. Jangan lupa. Gunanya apa kalau kita subscribe? Ketika ada video baru dari GBI Gregor Robinson sudah muncul pertama di halaman home kita semua. Itu saja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada minggu hari ini dalam ibadah online streaming kita. Mari kita sebelum memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami semua bisa kembali lagi pada hari Minggu ini untuk sama-sama beribadah. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Mari semua jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua mau bangkitkan roh kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Yes. Mari kita angkat nama Dia tinggi di
atas segala-galanya, amin. Yes, amin. Kita katakan pujian ini di bawah hati kita percaya, walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan selalu menyertai, amin. Amin. Mari katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Mari katakan, pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, yes, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, amin Tuhan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Sebab kami percaya, yes, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, amin Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes, amin, amin. Ketika kita mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan kasih Tuhan yang lebih Yes, baik. haleluya. Dan naikkan pujian ini, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerah
siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan kami sembah. Dan hanya Tuhanlah yang layak bertahta di atas kehidupan kita. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana
terpujilah jiwa Tuhan. Haleluya. Sebab hanya satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu ada berserta dengan kami Tuhan. Di segala keadaan kami, Kau selalu setia bersama kami Bapa. Kami mau memuji terus nama-Mu tinggi. Biarlah jiwa kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh bless the Lord Jesus. Oh haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Oh bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Dengan lembut katakan, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh yes, Jesus. Oh my soul, I worship Your holy name. Cause I want to worship You, Jesus. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh yes, Jesus. Kami mau terus memuji dan membesarkan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Biarlah Engkau yang semakin ditinggikan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dibesarkan Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Kiranya firman ini Bapa, itulah suatu perkataan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami telah memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Saya percaya dimanapun kita berada, ada kabar baik, ada kabar yang luar biasa, lahir dari hati setiap kita. Untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu setia dan baik pada setiap kita. Sebelum kita mulai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas segala yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami dapati di pagi hari ini kami dalam keadaan baik, kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan yang kami bisa memuji nama-Mu, bisa bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan pada setiap kami Bapak. Sebentar kami ingin mulai kebenaran firman, kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau terus belajar untuk kami bisa seperti serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajar kami duduk diam dan kami bisa buka telinga kami, buka hati kami Bapak. Supaya pengajaran yang kami terima pada pagi hari ini memberkati setiap kami, mengubah hidup setiap kami Bapak. Untuk kami hidup
bisa sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah sudah selesai. Judul khotbah saya sudah selesai. Khotbahnya baru mulai, judulnya saja yang bilang sudah selesai. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya baca sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya Yesus sudah di kayu salib. Dia sudah menebus hidup kita semua dengan pengorbanan yang di kayu salib. Yang Yesus tebus adalah dosa dari kita. Yesus didapati tidak berdosa, tetapi dia mati karena pemberontakan setiap kita. Karena kita jatuh dalam dosa, Yesus mau mati supaya kita tidak lagi berada di alam maut, tapi kita bisa kembali merasakan hidup yang kekal bersama dengan Bapa di sorga. Tugas untuk menyelamatkan kehidupan manusia sudah selesai. 3,5 tahun Yesus melayani kita. Yesus melayani umat manusia di muka bumi ini. Dan ketika di kayu salib dia katakan sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Untuk merebut kita dari dalam maut. Membawa kita ke dalam terang. Membawa kita ke dalam kekekalan. Membawa kita ke dalam kepada Bapa di sorga. Tugas untuk menyelamatkan kehidupan kita. Untuk menebus dosa kita. Untuk mengembalikan kita seperti rancangan awal. Yang Tuhan mau ada dalam setiap hidup manusia. Kita lihat bahwa Adam dan Hawa begitu luar biasa. Adam sendiri tapi bisa untuk mengatur, memelihara Taman Eden yang begitu luas. Ia mau manusia kembali kepada rancangan awal. Punya kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Yesus datang karena Yesus mau kita hidup dan tidak mati karena dosa. Kita tidak terpisah dari Bapa. Kita tidak binasa, tetapi kita bisa terus hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilu-bilunya, kamu telah sembuh. Oleh bilu-bilu Kristus di atas kayu salib, ia memikul dosa setiap kita. Tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Begitu pentingnya kita manusia di hadapan Bapa di sorga. Bapa berikan anak yang terbaik, anaknya yang tunggal untuk kita semua, supaya menyelamatkan hidup kita dari dosa. Dosa adalah pemisah. Karena Yesus tahu betapa berharganya kita. Yesus mau kita tidak terpisah daripada Bapa di sorga. Karena akibat dari dosa yang pertama adalah putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah. Ada maut di sana. Firman Tuhan di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, versi bahasa Indonesia sehari-hari, sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan Allah dengan cuma-cuma. Di terjemahan yang bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau beritahu, tidak ada bapa yang mau terpisah hidup dari anaknya. Begitu pula kasih Bapa terhadap hidup setiap kita. Kalau zaman sekarang masih enak bisa video call. Tapi Bapa di sorga mau hidup kita dan Bapa tidak terpisah. Hidup kita lekat dengan Bapa di sorga. Dosa yang membuat putus hubungan kita dengan Bapa. Dosa yang membuat putus hubungan Bapa kepada kita. Nah, Yesus datang untuk mengembalikan hubungan kita dengan Bapa.
hubungan kita dengan Allah yang sudah rusak karena dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Di sini Yesaya berkata kepada bangsa Israel, yang menyembunyikan diri terhadap kamu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa buat kita terpisah daripada Bapa, dan Yesus mati di kayu salib untuk supaya kita dan Bapa bersama-sama lagi, menjadi satu lagi. Kita ingat bahwa di Kejadian pasal yang ketiga, ketika Hawa digoda oleh iblis, kalau menurut saya bukan digoda, tapi Hawa didustai oleh iblis. Hawa mendengar firman Tuhan, tetapi Hawa masih mau tergoda oleh iblis. Perhatikan baik-baik, ada dosa mengintip di lubang pintu. Ketika Kain membunuh Habel, firman Tuhan berkata, ada dosa mengintip di lubang pintu. Saya mau beritahu, ketika dosa masih di luar pintu, lebih mudah kita usir daripada dosa sudah masuk ke dalam rumah kita, ke dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, kita harus kenali gejala-gejalanya. Kita harus kenali ketika kita sudah mau jatuh dalam dosa, ketika ada dosa mengintip di lubang pintu, kita harus tutup pintu rapat-rapat. Jangan sampai kita buka celah untuk dosa itu masuk. Hawa digoda oleh iblis untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, firman Tuhan berkata di Kejadian 2 ayat yang ke-17, kata mati itu adalah terpisah dari yang kekal dan yang tidak kekal. Pada waktu itu kita kekal, kita bersama-sama dengan Bapa. Tapi karena dosa, kita keluar dari Taman Eden. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, terpisah. Kejadian 2 ayat ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Firman Tuhan berkata, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka terpisah daripada Bapa. Mereka terpisah. Ada jurang pemisah antara Bapa dan manusia. Mereka terpisah. Waktu iblis mendustai Hawa, dia ngomong begini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan baik-baik Kejadian 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Tetapi ini waktu iblis menggoda Hawa, dikatakan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan baik-baik, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan baik-baik, Tuhan bilang pada hari kau makan kau mati. Tapi ular mendustai Hawa, sekali-kali gak apa-apa. Perhatikan baik-baik, inilah taktik iblis. Terkadang kita mau korupsi, aduh pikir, karir saya bagaimana kalau saya korupsi? Ada bisikan, gak apa-apa deh sekali-kali. Sekali-kali gak apa-apa. Sekali-kali gak apa-apa. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mulai kompromi dengan dosa, dan kita mulai jatuh ke dalam dosa, dosa itu bisa muncul, bisa ketahuan di saat-saat yang kita gak mau. Misalnya, seorang karyawan, staf, bawahan, ketika dia mau naik pangkat, dia melakukan suatu dosa. Dia korupsi, dia mungkin ada sesuatu, ada pencucian uang atau bagaimana. Sehingga dia mulai bisa naik supervisor, naik ke manajer, naik ke presiden direktur. Ketika dia mau di atas, mau di puncak. Ketika dia mau naik ke puncak, kejahatan dia di awal-awal mulai terbongkar. Mulai ketahuan. Dulu siapa ya yang gelapin uang sekian ya? Waktu itu siapa ya? Nggak taunya orang itu. Ketika dia mau naik ke atas, semua yang udah dia bangun dari bawah hancur begitu saja. Perhatikan baik-baik. Kita akan lebih mudah mengusir dosa ketika dosa masih mengintip. Kalau dosa sudah masuk ke dalam rumah, itu repot kita ngusirnya. Seperti begini, kita punya rumah. Tiba-tiba ada orang di depan ketok-ketok pintu rumah kita. Kita lihat, kita nggak kenal dia siapa, mencurigakan sekali. Ketika kita tanya, dia nggak mau jawab. Siapa kamu? Dia nggak mau. Dia gedor-gedor pintu kita. Kalau kita masih kunci pintu, kita bisa bilang itu maling atau mau orang mau rampok rumah kita.
Tapi kalau kita udah buka pintu, repot. Kita disergap, kita nggak bisa buat apa-apa. Begitu pula dengan dosa. Hati-hati. Taktik iblis dari dulu begitu-begitu aja. Tapi yang begitu-begitu aja kita masih kejebak. Kita masih mau jatuh dari dosa, mau jatuh ke dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Tuhan mati di kayu salib untuk supaya kita kembali menang terhadap dosa. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan getar. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan keselamatan yang kita ditebus bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas perak, kita ditebus oleh nyawa Kristus. Oleh nyawa Yesus. Betapa berharganya hidup kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa lagi. Jangan sampai terpisah. Jangan sampai kita mau didustai oleh kedagingan kita. Kita mau didustai oleh suara-suara yang mau kita jatuh. Kalimat, gak apa-apa deh sekali-kali mah gak apa-apa. Perhatikan baik-baik. Gak akan ada 2 kali kalau gak main sekali. Justru karena yang sekali yang coba-coba itu akan jadi kebiasaan. Perhatikan baik-baik. Akibat dari dosa adalah maut. Yang dikatakan bahwa kita putus hubungan dengan Bapa. Putus hubungan dengan Bapa. Yang kedua, akibat dari dosa adalah kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Akibat dari dosa adalah kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Kita harus mengorbankan sesuatu dari apa yang harus kita korbankan. Roma pasal yang ke-5 ayat ke-18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh perhukuman. Karena Adam dan Hawa melanggar, manusia kena hukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran karena Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena satu yang dosa, kita semua kena. Yesus harus turun ke muka bumi, harus mati di kayu salib. Sama seperti begini, ketika kita sedang berjalan ke sebuah tempat, kita mengendarai mobil, kita tahu, orang udah bilang, Pak, kalau kita mau ke belakang gunung, kita mesti jalan mengitari gunung itu. Kita udah tahu bahwa aturannya kita harus mengitari gunung. Tapi kita bandel, kita mau melanggar. Gak apa-apa dah, kita lewat tengah aja, biar gak jauh. Di tengah itu jalannya rusak. Yang ada kita memang maunya cepet, tapi lambat. Dan mungkin mobil kita rusak. Yang harusnya cepat, yang seharusnya kita jalan muter sampai dengan aman, kita malah nggak nyampe ke sana dan mobil kita rusak. Betul tidak? Naik motor, dibilang jangan parboden. Memang cepat parboden. Mungkin potong jalan, lebih cepat mungkin. Udah ada peraturannya, jangan potong jalan. Kita potong jalan, cepet enggak malah ketabrak mobil jadinya. Perhatikan baik-baik, dosa membuat kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Ketika kita berdosa, seperti tadi, jenjang karir, korupsinya jadi staff. Waktu mau jadi direktur, keganjel sama masalah korupsinya, sehingga jatuh. Padahal kan tinggal naik aja, tapi dosa membuat kita membayar membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Misalnya penerbangan ke Kalimantan jam 8 pagi. Ditulis di tiketnya harap hadir 2 jam sebelum jam keberangkatan. Berangkat jam 8 pagi, tiket harga 700.000. Misalnya kita mau ke Kalimantan. Kita mau ke Kalimantan Barat, mau mendarat di Supadio. Dia bilang berangkat jam 8 pagi, harap datang ke bandara 2 jam sebelumnya. Kita nggak taat. Kita terlambat. Tadinya kita harus bayar setiket, jadi kita harus bayar 2 tiket. Perhatikan baik-baik. Pelanggaran akan membuat kita membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, kita akan membayar double dari yang seharusnya kita kerjakan. Perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan yang kita harus dengar sama-sama. Yang ketiga, akibat dari dosa membuat apa yang Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita nikmati. Apa yang Tuhan sudah berikan tidak bisa kita nikmati. Apa yang sudah Tuhan bayar di kayu salib kita nggak bisa menikmati. Saya pernah sekali waktu saya mau beli minuman di vending machine, di mesin yang ada minumannya.
Saya mulai bayar pakai uang 10 ribuan. Dikatakan 10 ribu rupiah. Saya masukin uangnya. Tinggal pencet nomor berapa minuman yang saya mau. Ketika saya pencet, minumannya nggak keluar. Waduh, saya pencet-pencet yang lain, minumannya nggak keluar. Tiba-tiba di display mesinnya dikatakan out of order, rusak. Tidak seperti seharusnya. Kalau kita mau terus hidup dalam dosa, kita akan hidup seperti tidak seharusnya. Tuhan sudah bayar, tapi kita nggak bisa rasakan. Tuhan sudah berikan, tapi kita nggak bisa merasakan. Tuhan sudah kasih sama kita, tapi kita nggak terima. Kalau kita hidup tidak seperti seharusnya, kita nggak hidup seperti apa yang Yesus hidupi, kita tidak akan merasakan apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita nggak bisa rasakan. Perhatikan baik-baik. Ketika manusia Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, Tuhan bilang apa? Engkau bisa makan dari buah, di semua pohon di taman ini. Boleh kau makan buahnya. Asal satu pohon jangan kau makan. Adam dan Hawa nggak perlu mengusahakan, udah secara alami tumbuh begitu aja. Tuhan berikan tanah yang luar biasa subur. Di Taman Eden itu ada 4 sungai besar. Tuhan udah berikan segala-galanya. Tapi karena dosa, karena pelanggaran, dikatakan di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ke-19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Engkau dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kembali kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat yang ke-17. Kejadian pasal ketiga ayat ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada si Adam, kepada manusia itu, katanya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumber hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perhatikan baik-baik. Tuhan sudah berikan segala-galanya, tapi karena dosa. Karena dosa kita gak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Hari-hari ini saya tahu, setiap laki-laki, setiap suami mau cari uang sekarang susah. Tapi semua yang hidup dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kemudahan. Firman Tuhan bilang kita akan berhasil dan kita akan beruntung kalau kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita mau berhasil, kita mau beruntung, jalan satu-satunya jangan melanggar firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Renungkanlah kitab Taurat siang dan malam. Selalu hidup untuk belajar takut sama Tuhan. Belajar untuk hidup takut sama Tuhan. Kalau saya ngelakuin ini, Tuhan marah nggak? Kalau saya melakukan itu, Tuhan marah nggak? Kalau saya melakukan ini, Tuhan senang nggak? Selalu berpikir itu. Berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil, kita akan beruntung. Kalau saya marah, Tuhan senang nggak? Kalau saya marahin istri saya, Tuhan senang nggak? Kalau saya marahin anak saya, Tuhan senang nggak? Kalau saya sayang sama istri saya, kalau istri sayang sama suami, anak-anak sayang sama orang tuanya, Tuhan senang nggak? Kalau kita berpikiran untuk menyenangkan hati Tuhan, kita mau takut sama perintah Tuhan, hidup kita akan berhasil, kita akan beruntung. Katakan amin. Ya, dosa membuat apa yang Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita ambil. Hati-hati, Tuhan sudah berikan segala-galanya sama kita. Jangan sampai kita nggak bisa merasakan apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita. Ada 3 hal yang kita harus pelajari pada pagi hari ini. Akibat dari dosa yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan. Putus hubungan dengan Allah. Ada maut di sana. Yang kedua, akibat dari dosa, kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Dan yang ketiga, membuat apa yang
Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita nikmati. Apa yang Tuhan sudah berikan tidak bisa kita rasakan. Kesimpulannya, belajar untuk minta ampun sama Tuhan. Belajar untuk supaya kita, Tuhan, saya akui kesalahan saya. Ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat. Bertobat itu begini, ketika kita naik angkot yang salah jurusan, kita nggak perlu sampai jurusannya, kita berhenti di tengah jalan. Pak, maaf saya salah. Turun dari angkot itu, naik ke angkot yang tepat. Itu namanya bertobat. Misalnya kita naik M25 kota Grogol. Kita naik dari jembatan Gambang. Tujuan kita misalnya mau ke kota, tapi kita naik yang arah Grogol. Kan kita nggak mungkin sampai Grogol dulu baru kita pindah ke kota. Udah tahu rasanya salah nih. Di jembatan 2 turun. Nyebrang lagi, naik angkot ke arah yang benar. Itu namanya bertobat. Kalau ikut ke Grogol ya artinya kita menikmati dosa kita. Hati-hati. Perhatikan baik-baik. Belajar bertobat, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengasih. Mengaku atas semua pelanggaran kita, maka hidup kita akan terus dibenarkan sama Tuhan. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar itu adalah orang yang mau dibenarkan setiap hari. Tuhan sudah mati untuk kita jadi orang benar. Kalau kita jatuh dalam dosa, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, bertobat. Jangan sampai kita diintimidasi sama Tuhan. Saya pernah punya cerita bahwa ada ilustrasi seorang anak. Anak ini namanya Billy, kita ngomong nama anak ini Billy. Billy sangat nakal sekali. Pada suatu hari tidak sengaja, Billy menjatuhkan piring mamahnya. Menjatuhkan piring kesayangan dari mamahnya. Waktu Billy jatuhin piring, pembantunya lihat. Si pembantunya lihat. Ketika si Billy jatuhkan piring, Billy langsung buru-buru sembunyikan piring jatuh itu. Dia melakukan kesalahan. Dia buru-buru beresin piringnya. Dia buang ke tong sampah. Tapi pembantunya lihat. Setiap kali si Billy ini bilang, "Bi, tolong bikinin saya Indomie." Pembantu itu bilang, "Ingat piring." Si Billy-nya takut. Aduh, ingat piring. Setiap kali begitu. Ketika si Billy bilang, "Bi, tolong ambilin sepatu." Ingat piring. Si Billy jadi, aduh. Malah ketika itu pembantunya mulai berani sama si Billy. "Bill, mama kamu suruh saya beli sabun. Sekarang kamu beli sabun dong." Enak aja. Saya kan tuan, kamu kan pembantu saya. Ingat piring. Si Billy jadi takut. Oke lah, saya beli dah. Ketika si Billy, kamarnya berantakan. Mamanya Billy marah-marah. "Kenapa kamarnya Billy berantakan?" Pembantunya masuk kamar Billy. "Bill, beresin." "Lah, mama kan suruhnya kamu, nggak suruh saya." Ingat piring. Karena piring. Tadinya si Billy jadi seorang anak. Tadinya dia jadi Tuhan. Dia jadi hamba. Perhatikan baik-baik. Ketika kita tidak mengaku dosa kita akan terus diintimidasi. Yang membuat kedudukan kita dari anak Tuhan, kita malah jadi turun. Perhatikan baik-baik. Akhirnya si Billy bilang, "Waduh, begini nggak bisa nih. Ini begini nggak bisa. Repot begini nih. Saya mesti ngaku sama mama saya." Si Billy dengan takutnya dia bilang ke mamanya, "Mama, ampuni Billy, mama. Billy salah. Billy jatuhin piring mama." Tahu nggak mamanya bilang apa? "Bill, mama tahu. Itu piring kesayangan mama. Kalau itu nggak ada pasti jatuh sama kamu. Mama tahu. Sini sayang." Mama peluk Billy. Mamanya bilang apa? "Bill, kamu tuh kesayangan mama. Piring nggak ada artinya. Yang penting kamu terus sama mama." Wah, si Billy bilang, "Iya mama, kasih ma. Aku janji ma, aku nggak akan jatuhin piring lagi mama. Aku akan hati-hati betul. Aku akan jaga betul sayangnya mama sama saya." Ketika itu si Billy bilang, "Mbak, tolong dong gosokin seragam saya." Si mbaknya bilang, "Nggak mau." Ingat piring. Piring mama udah tahu. "Oh, udah tahu ya?" Iya. Saya akan bilangin mama, kamu nggak mau. Saya bilangin mama,
kamu nggak mau saya suruh. Saya bilangin mama kamu udah begini dengan saya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita mau belajar mengaku sama Tuhan, kita menguasai hidup kita. Kita kalahkan dosa. Jangan udah ngaku, buat lagi. Kalau kita udah salah, ngaku sama Tuhan, jangan buat lagi. Dan hidup kita akan punya kemenangan. Hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Kita akan menjadi orang yang Tuhan senangi. Kita akan jadi berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Akibat dari dosa yang pertama, putus hubungan dengan Tuhan. Ada maut di sana. Ada terpisahnya kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus membayar lebih dari yang seharusnya kita bayar. Dan yang ketiga, membuat apa yang Tuhan sudah sediakan tidak bisa kita nikmati. Diberkatilah jemaat Gregorio. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih atas pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami belajar sesuatu tentang dosa. Kami tidak mau jatuh dan kami tidak mau hidup dalam dosa Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami Bapak. Kami tidak sanggup Tuhan untuk kami bisa menebus dosa-dosa kami dengan kebaikan kami. Hanya Engkau Yesus, ketika Kau mati di kayu salib, dosa kami sudah Kau bayar lunas Tuhan. Dan kami mau Tuhan, komitmen untuk kami tidak jatuh dalam dosa. Untuk kami bisa terus berjalan bersama dengan Kau dalam kebenaran-kebenaran Engkau Tuhan. Kami mau terus ingat firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mau takut akan Engkau Bapa. Kami mau belajar untuk hidup sejalan dengan perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami. Dan kami janji untuk kami tidak melakukannya lagi Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman. Mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka mau melakukan dalam kehidupan mereka. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga. Cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus akan menyertai hidup kita semua. Dari saat ini sampai sudah datang kedua kalinya. Dan sampai selama-lamanya kita bersama dengan Yesus di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.